Siapa sangka, ternyata di kota Surabaya ada kompleks pemakaman Yahudi yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Sebagian dari mereka ada yang berstatus sebagai pegawai pemerintahan, tentara, hingga saudagar dari berbagai negara di Eropa. Pada tahun 1948, komunitas Yahudi di Surabaya pernah membeli sebuah rumah di Jalan Kayun dan menjadikan rumah tersebut sebagai tempat ibadah serta perkumpulan umat Yahudi yang disebut dengan sinagoga. Bahkan sinagoga tersebut merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia kala itu. Pada tahun 2013, bangunan tersebut dihancurkan hingga kemudian lenyap dan disulap menjadi sebuah hotel. Selain itu, umat Yahudi juga memiliki makam khusus yang ada di area pemakaman Kembang Kuning, Surabaya. Jumlah makamnya pun tidak sebanyak makam umat Nasrani yang ada di sekitar area ini. Bangunan pemandian jenazah bagi umat Yahudi di sekitar pemakaman tersebut juga masih berdiri kokoh hingga saat ini. Tempat pemandian jenazah yang berukuran 4 kali 3 meter ini dilengkapi dengan simbol bintang Daud yang menempel di atas dinding pintu masuk. Dan mereka yang dimakamkan di sini ternyata juga banyak yang lahir sebelum Indonesia merdeka. Salah satunya yaitu yang lahir pada tahun 1876. Kedatangan umat Yahudi di Surabaya juga tak bisa dilepaskan dengan aktivitas perdagangan yang ada di kota Surabaya. Bahkan pada masa akhir kolonial Belanda tercatat pernah ada tokoh umat Yahudi di Surabaya yang kerap disebut sebagai saudagar ternama dan kaya raya. Beliau adalah Charles Musri yang lahir pada tahun 1919 dan meninggal pada tahun 1971. Makamnya pun juga berada di area pemakaman Yahudi yang ada di kompleks pemakaman Kembang Kuning. Selanjutnya kita akan menyapa Cornelius Cosman Sitrun yang merupakan arsitek Belanda beragama Yahudi yang juga dimakamkan di area pemakaman Kembang Kuning. Karya utamanya yaitu Balai Kota Surabaya yang ia rancang sejak tahun 1915 hingga 1917. Selain itu, Cosman Sitrun juga pernah merancang Gedung Societeit Concordia, Jembatan Kebon Dalem, Darmo Sigehais atau Rumah Sakit Darmo, Jembatan Gubeng, Jembatan Wonokromo hingga Rumah Dinas Wali Kota Surabaya. By the way, sebelum peristiwa Operasi Reinhardt yang terjadi pada tahun 1942, masyarakat Yahudi banyak menguasai disiplin ilmu hingga teknik infrastruktur, sehingga tidak heran jika masih banyak kita temui bangunan lama dengan lambang bintang Daud. Karena saat itu, mereka juga diberikan keleluasaan dalam mengekspresikan identitasnya. Namun, situasi orang Yahudi di Indonesia berubah total pada bulan Agustus 1943. Kala itu, hampir semua orang Yahudi ditangkap oleh Jepang dan ditahan di kamp konsentrasi Jepang. Hingga seiring berjalannya waktu, jumlah mereka kian menurun seiring penindasan Jepang yang disponsori oleh Jerman di bawah partai. Hingga setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan Jepang kalah dari pasukan sekutu, mereka kemudian mulai dibebaskan.